Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Tiang muliakan Ibunda tercinta, yang Tiang muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudara yang berada di Dewan Pembangunan Tahfiz Ashabul Quran Ketua 1, Ketua 2 beserta seluruh jajarannya, Ketua Umum Dewan Kesantrian Ashabul Quran Ustaz Muhammad Tahrir SPDI dan seluruh jajarannya, para asatiz dan asatizah yang saya banggakan dan yang saya cintai, semua anak-anak saya, santriwan santriwati Pondok Pesantren Ashabul Quran. Alhamdulillah, pada sore hari ini walaupun agak letih, alhamdulillah. Tadi malam kita pulang dari silaturahim dengan keluarga kita yang ada di Masjid Ma'rifatullah Lendang Lekong. Hampir jam berapa tadi malam? Jam 10 ya. Jam 10. Dia lalu ada sedikit yang diselesaikan sampai akhirnya baru istirahat setengah 3 malam baru tidur, alhamdulillah. Bangun jam 7 bangun jam 7. Bangun subuh, salat berjamaah di sini. Selepas itu istirahat sebentar, baru berangkat lagi ke Santong, ke KLU di Santong atas, di Santong asli. Baru pulang sekitar jam 3 lewat. Hari ini insyaallah kita pengajian di pondok tercinta kita Ashabul Quran. Dan insyaallah nanti sebelum maghrib tukar lagi. Luar biasa ini, 2 kali tukar. Sebelum maghrib insyaallah kita dengan kawan-kawan nanti akan berangkat menuju Desa Gegelang. Kemudian insyaallah di paginya kita akan merampungkan segala sesuatu yang perlu dibicarakan, yang perlu diselesaikan terkait dengan yang ketiga kali. Lalu insyaallah besok selepas sholat zuhur baru terbang ke Jakarta. Kemudian nanti di Jakarta subuh pengajian, subuhnya mengisi pengajian, kemudian masuk khutbah jadwal di Masjid Istiqomah Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian maghribnya mengisi pengajian lagi, masih di masjid yang sama, Masjid Kelapa Gading, khusus pengajian umum. Itu setiap malam Sabtu maghrib sampai isya. Lalu isya kita mengisi pengajian lagi khusus buat remaja masjid Mulia Bersama Quran di Kelapa Gading. Alhamdulillah, Allah sibukkan kita dengan kebaikan. Alhamdulillah. Amun tiandek karena Allah Ta'ala ukuran idap-idap ipoh ngarak nikah. Lagu karena Allah Ta'ala yang menjadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lelah dan letih itu berubah menjadi nikmat yang membahagiakan dan penuh harapan keselamatan sampai di hari kiamat nanti, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah ashabul Quran yang dimuliakan Allah, kita semua yang hadir ini, terutama sekali para orang tua, kita semua yang hadir, seluruh orang tua di muka bumi ini, siapapun dia, baik orang tua itu adalah orang yang soleh, atau mungkin orang tua itu adalah orang yang tidak soleh, bahkan penjahat, bahkan mungkin orang tua itu adalah seorang penzina, bahkan mungkin orang tua itu adalah seorang pemabuk, bahkan mungkin orang tua itu adalah orang yang selalu meninggalkan salat, bahkan mungkin orang tua itu adalah ahli maksiat. Tidak ada satupun orang tua di muka bumi ini yang tidak mendambakan dan menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Tidak ada seorang pelacur menginginkan anaknya menjadi pelacur. Tidak ada seorang penzina menginginkan anaknya juga menjadi penzina. Tidak ada seorang orang tua, seorang perampok yang menginginkan anaknya menjadi perampok. Siapapun orang tua di dunia ini, harapan terbesarnya adalah mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita? Bagaimana upaya kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita Allah jadikan menjadi anak yang saleh berdasarkan konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kira-kira yang harus kita lakukan jadi orang tua? Ini pertanyaan penting, sangat penting. Karena kesolehan anak, kita tidak menginginkan anak itu kaya raya tapi dia tersesat. Kita tidak menginginkan anak kita menjadi pejabat besar tapi dia koruptor. Kita tidak menginginkan anak kita menjadi siapa? Menjadi orang yang hidupnya tersesat, tidak benar, bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Tapi kita ingin anak kita bukan sekedar bahagia di dunia, bukan hanya sekedar bahagia untuk dirinya, tapi kita ingin anak kita supaya bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan bukan hanya orang tuanya, kita ingin anak-anak kita ini menyelamatkan saudara-saudaranya. Itu harapan kita. Maka pertanyaannya buat saya dan kita semua, upaya apa? Apa saja yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan oleh para orang tua ketika dia menginginkan anak yang saleh? Paling tidak minimal ada 4. Ada 4, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak bagi siapapun orang tua. Kalau dia pingin anaknya menjadi anak yang saleh, minimal ada 4 syaratnya. 4 syaratnya. Syarat pertama, agar anak itu menjadi anak yang baik. Insya Allah, kita wajib berusaha. Pertama syaratnya adalah wajib orang tua berusaha menjadi contoh buat anak-anaknya. Orang tua wajib berusaha menjadi contoh buat anak-anaknya. Tidak perlu anak-anak itu disuruh sholat. Ketika dia melihat orang tuanya, ketika dia melihat orang-orang yang ada di dekatnya, siapa orang yang paling dekat dengan anak tersebut? Adalah orang tuanya. Ketika dia melihat orang tuanya selalu sholat berjamaah di masjid, maka otomatis anaknya pun akan selalu menjaga sholat berjamaah. Tidak akan capek-capek kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran bila mana kita sebagai orang tua, meluangkan waktu dalam 24 jam, tidak pernah kita orang tua tidak baca Quran. Di malam hari orang tuanya nggak pernah nggak baca Quran, walaupun hanya 1 halaman. Di siang hari orang tuanya nggak pernah nggak baca Quran,
Pokoknya siang malam dia melihat orang tuanya pasti pegang Quran, walaupun sebentar. Maka otomatis anaknya pun akan mengikuti bagaimana pola dan kebiasaan hidup orang tuanya. Kalau dia melihat orang tuanya bangun sholat malam, dia lihat orang tuanya bangun mendoakannya supaya menjadi anak yang saleh, maka pasti anak itu akan melihat dan mengikuti jejak orang tuanya. Syarat pertama agar anak kita menjadi saleh adalah wajib kita berusaha menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Kalau orang tua, naudzubillahi min dzalik, kalau orang tua, naudzubillah, ada yang mabuk, minum khamar, nyimeng, apalagi? Apa? Minum topi miring. Ya, ada yang miring topinya di sini? Ya. Kalau dia lihat bapaknya seperti itu, maka mau tidak mau apa yang dia dilihat oleh anaknya akan direkam di dalam hatinya, akan direkam di dalam otaknya. Maka jangan pernah kita nantinya heran, kok anak saya melakukan hal itu? Kenapa anak saya minum? Kenapa anak saya dipenjara? Kenapa anak saya ditangkap polisi di pinggir jalan? Kenapa? Jangan-jangan kita yang menjadi orang tua dicontoh oleh anak-anak kita. Kalau dia melihat orang tuanya sulun begutu, sulun kembe, sulun begutu, sulun ngumpet, sulun begutu, sulun ngumpet. Ya Allah, searan begutu ni lamun wah hobi, la ilaha illallah. Wah jadwalan deh wah nikah. Piran dia saling gutu bareng ke hasar. Nikah sampai telu tingkat saling gutu nikah. Oleh undak-undak nikah sampai telu saling gutu. Saya saliwat terus numpet teh. Marah nikah. Iya serius si jarin yang pelungguh. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia melihat orang tuanya selalu ngomong yang tidak benar, ngomong yang tidak baik, ngomongin orang, membicarakan keburukan orang, maka jangan heran kalau anak kita pun suka mengumpat. Maka jangan heran kalau anak kita suka banyak omong dan membicarakan kalimat-kalimat yang buruk. Amun bilang jelun serius, bapak ante sekedik-kedik, napi semal sebut ini ke, sekedik-kedik nyempatu tain petu, ini ke. Bilang jelun dengan kena tain petu ni ke, sekedik-kedik nauzubillahi min zalik, semal sebut ini ke, sendal munin marah ni ke. Iya dengar ni si anak bilang jelu, astaghfirullahaladzim. Maka jangan heran kalau anak-anak itu juga akan berkata, mengucapkan kata-kata kotor. Ceket nyumpak dem peri tajah kanak nikah. Nenek peri aja nyumpak. Lamun tetap bilang jelo dengah dengan tuan nyumpak, wajib milu nyumpak. Lamun serius dengan tuan ngumpat pasti milu ngumpat. Ada pepatah mengatakan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya, pasti dekat dari pohonnya. Bagaimana pohonnya, maka dia akan mendekati pohonnya. Ketika buah itu jatuh, dia akan sangat dekat sekali dengan pohonnya. Lamun bahasa RT seke nike like spider like sun. Nah nike RT 6 marah nike pada ke masa bahasa nike pada entar nike selabu tadi nike. Nabi kebiasaan dengan toa nike wajibnya terturut si kana. Maka syarat mutlak pertama, lamun tiang pelungguh nike mendambakan anak yang saleh, salehah, selamat fid dunya wal akhirah, maka tiang pelungguh wajib berusaha menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
syarat mutlak supaya anak kita menjadi anak yang saleh, jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat. Jangan pernah bosan-bosan memberikan nasihat. Aneh, wah bersingtan ke bara, wah berbagai macam cara keperingat tendek meli aneh kedoa dae. Tidak boleh orang tua itu begini, tidak boleh. Tidak boleh orang tua itu putus asa untuk memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya. Jangan pernah putus asa untuk putus asa anak kita. Jangan pernah tidak berharap supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Dek tekanggo putus asa. Serius Nabi yang gawe isi saya Nabi Yakub. Nabi Yakub ni kenyangkan sakaratul maut. Nabi Yakub dia sekarat. Nabi Yakub diceritakan dalam Al-Quran juz 1. Ada santri kita mulai dari juz 1 sampai juz 30. Santri kita juz 1 juz 30. Ada juga juz 1. Oke. Ada ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Yakub ketika sakaratul maut. Nyengken sakarat Nabi Yakub nika, tapi dia memberikan nasihat kepada anaknya. Bayangkan nyengken sakarat. Ndek napa nyengken sehat? Nyengken sakarat. Lagu beng teh nasihat anak teh. Sin berharap ada yang sak bija jari-jari dengan salim saleh. Nabi ini ayat nu kira-kira saya tahu lanjutan. Saya tahu lanjutan. Barang kebeng hadiah. Bunyi ayatnya, begini bunyi ayatnya. Saya kasih awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau saya kasih anu saja. Syuhadaah. Kira-kira apa bunyi ayatnya? Di juz 1. Ayo siapa santri? Am kuntum syuhadaah. Siapa yang bisa melanjutkan? Juz 1 itu. Am kuntum syuhada'a idh. Ayo, siapa yang bisa? Coba ayo. Bisa? Oke, silakan. Apa bunyi ayat itu? Oke, silakan dibaca ayo. Apa bunyi ayatnya? Am kuntum syuhada'a idh. Kira-kira apa bunyi ayatnya? Lanjutkan. Terus? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub ya bani innallaha ilahan wahidah. Ulang. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Ulang sekali lagi. Ulang. Ya am kuntum. Libanihi. Ilah abaika. Siapa yang bisa lanjutkan? Oke, siapa? Am kuntum syuhada. Siapa yang bisa lanjutin? Nanti bagi 2. Oke, kasih dia mic-nya. Silakan dibaca. Bismillah. Bismillah. Oke, baca bismillah. Terus. Am kuntum. Terus baca aja enggak apa-apa.
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن Betul? Saya tanya, betul apa enggak? Betul? Oke, nanti bagi dua ya, insya Allah. Permen ya, bagi dua. Oke, nanti insya Allah. Oke, bagus, alhamdulillah, mantap. Syarat pertama tadi supaya anak kita jadi anak yang saleh pertama, orang tua wajib berusaha menjadi contoh yang baik buat anaknya. Wajib. Berembe-rembe entar ngaji bijajarin tadi ke lek pondok. Lagu lamun libur, lamun ule, sayen seriuk, sayen dengah. Ule balik sesuatu sak tidak baik. Sumpaan lah, malas sembahyang lah, din wah dengan baca Quran, tipi di teboye. Mulai jam 7 ni ke suara hati istri doang ni kita boya. Nggih. Sampai jam 12. Jam 12 lanjut. Solon bekelor ni ke, engkan bekelor doang ni ke sampai jam 2:30. Enggak doang boyan li Indosiar, suara hati istri. Sa berbagai macam kasus lah marah ni ke. Ya di serius ni si kanak, maka wajib otomatis milun kanak ni ke boya TV. Kan baca Quran. Ya di serius dengan tawaan, HP doang yang demak isi dengan tawaan. Ya Allah, 3 jam tokol main pacebokan, 3 jam boya YouTube doang dengan tawaan, 3 jam main game dengan tawaan. Wajib milu kanak main game. Berembe pun tan terdidik oleh pondok, lamun tiang pelungguh sami sajari dengan toa ndek berusaha semaksimal mungkin, maka kemungkinan besar, naudzubillahi min dzalik, kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak orang tuanya. Yang kedua, syaratnya jangan pernah lelah memberikan nasihat. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia, ketika sakaratul maut, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku tidak ada. Seakan-akan Nabi Yakub berkata, nanti bagaimana ibadahmu? Siapa yang engkau sembah, bagaimana ibadahmu? Masih enggak kau jaga ibadahmu kalau saya sudah tidak ada? Masya Allah. Begitu khawatirnya Nabi Yakub. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika anaknya, dia berkata kepada anaknya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayolah naik bersamaku di atas perahu ini. Ini dunia mau tenggelam. Dunia mau tenggelam wahai anakku, dan tidak ada orang yang bisa selamat hari ini wahai anakku. Ayolah naik anakku, jangan kau mengikuti orang-orang yang sesat. Jangan kau mengikuti orang kafir. Ini air sudah banjir, sudah naik. Dunia mau tenggelam. Sebentar lagi dunia mau tenggelam. Apa kata Nabi Yakub? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, irkam ma'ana, ayo naik bersamaku ke atas perahu. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni inal ma'. Wahai bapakku, nantilah aku akan naik ke atas gunung itu supaya aku selamat dari air banjir, supaya aku selamat dari air bah. Yang saya garis bawahi di sini, ketika kondisi genting, ketika kondisi sangat dahsyat sekali situasi dan kondisi, bahkan ketika sakaratul maut, itu orang tua tidak putus harap untuk memberikan nasihat. Nasihati terus anak-anak kita. Nasihat baik. Janja me kuat-kuat isi janja me biji jari ni ke. Janja me pokok setiap tedai te ulen atar deke pelunggu sami ojok pondok jauhan deke nasi. Assalamualaikum anak, ya Allah. Jiro hafalan anak. Nabi setor de baru, ya Allah, mudah-mudahan jadi dengan alim saleh. Mudahan lemak jadi tuan guru anak. Mudah-mudahan baju selamat anak. Kuatan si janja me biji jari tadi ke. Janja me
Janjam ni ke sebenarnya berdoa. Lain ingat ke lain le makam loang balu la ilaha illallah. Lamun tu haran terjanjam ni ke rampe ni ke sampai tamu di dalam biweh tu ni ke terjanjam. Tepupuk ni ke isi rampe ni ke mudahan bayi jari dengan saalim saleh. Mudahan bayi jari dengan saalim saleh, jari dengan selamat, jari ulama macam tan terjanjam. Alhamdulillah sampai mangkit masih terjaga sembahyang 5 waktu. Jangan sampai yang sampaikan tadi malam di Lendang Lekong, jangan sampai tiang pelungguh sami berkata yang tidak baik kepada anaknya. Taubat nih kalau ada orang tua suka ngata-ngatain anaknya bodoh. Nauzubillah min dzalik. Mulut si bebel lebih kamu jadi kanak. Tulen kamu ja otak sisu kamu. Iya ini kena bijan, tetu otak sisu jari. Dan ini tamu perajahan. Dan ini tamu perajahan. Si kuat berajah, dan ini tamu perajahan. Bentannya ini tamu perajahan dengan toa doa ne otak sisu nin para ne bijan. La ilaha illallah. Kadang halus entan nikah. Halus sekali ini yang kadang-kadang orang tidak sadari sebagai orang tua. Ketika ada 2 orang anaknya yang berbeda prestasinya. Nija kepinter adik. Maka kakak anjak ini mau ranking. Napi unin dengan tua nikah. Memang kakak nikah jadi agak kurangan otak segede unin. Tetun kurang otak bijan jari. Kurang cerdas, mula yang cerdas. Lagu gara-gara ucapan nikah ya dengar. Memang ya kurangan hak sekian ni je. Lain marah adik dah. Nikah ya jari doa, wallahi jari doa nikah. Hati-hati mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arak dengan soleh aran Juraij ahli ibadah. Ya Allah si pacun tutup balung oleh kodek sampai toa ia jari ahli ibadah. Ahli ibadah. Lagu uah mau napi aran tempoh isi inaan. Jengken sembahyang sunat inaan. Dek nimbal napi uninaan sili ninaan Juraij. Lamun menin tan aja. Dek jawab salam. Ingat bayi lema. Wajib ya mau fitnah. Wajib ya terjadi malapetaka lema ingat. Yo uninaan. Allahumma lamun bahasa yang pelunggu sami. Nabi aturin kalimat nikah. Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Nenek kaji meni lalu entan Juraij ni din mede timbal beng bayi idap berbidap malapetaka ndak beng mate lamun dek man idap saran balak nu. Ternyata nabi sak terjadi. Juraij oleh kode sampai toa ahli ibadah. Lagu gara-gara dengan toa munian sak lenge nabi sak terjadi. Ya Allah, arak supuk dengan nina. Sopok dengan Nina nikah ngaku. Wah betian sopok dengan Nina nikah. Dia hamil. Napi unin dengan Nina nikah. Ia umum mandi. Di tengah-tengah masyarakat dia mengumumkan dirinya. Aku anak yang ada di perutku. Ini adalah hasil zina dengan seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Akhirnya masyarakat itu menghukumnya. Langsung tentur balin, teruk balin, tempuk padak Juraij nikah. Padahal ia ahli ibadah gara-gara napi. Dia dapatkan bala gara-gara ucapan orang tuanya yang tidak baik. Maka jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar kepada anak-anak kita. Sila wah gedek-gedek wah sila. Wajar tergedek jadi dengan toa nikah wajar kita jadi manusia. Kadang-kadang dengan toa mungkin lelah, lapah, kurang sehat. Sehingga muncul sifat manusiawi nikah wajar. Sekali 2 kali itu hal yang wajar. Tapi wajib digarisbawahi, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik buat anak kita. Sili-sili wah neng kembe-kembe. Mata neh, kena bija. Ingat belema meni lalu entah durhaka oleh aku, lema ingat. Nauzubillahi min dzalik. Itu berbahaya sekali. Maka yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah lelah untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang ketiga, doakan anak-anak kita dengan ucapan-ucapan yang baik.
Kapan kita doakan? Bembe tahu terdoa ni. Selamun tidak jari dengan jogang, jari dengan doa nikah, lamun tingkat bija jari doa ni. WC tahu terkanggun daripada doa, kanggun daripada doa di dalam WC lagu angan kadu. Ingat anak pelik pondok ya Allah, dia kemana ya anak ya Allah yang ngaji tu, pelik ashabul Quran. Ya Allah wah 2 juz hafalan, lupa anak terbijen kebetulan ya sinetron anu nikah, suara hati istri nikah bayang anu. Allahu akbar sampai lupa terbijen nikah. Allahu akbar ya Allah anak silapa nani. Mudah datang nikah lah. Sampai kelapahan bijen. Sampai jam 2:30 kelengkoran bijen nikah lelah nganteh. Gama anak untung maaf anak kau ya Allah. Mudah-mudahan isi sabar mondok ni anak lemak terjadi baik dengan salim saleh. Marak nikah. Ingat oleh dalam WC doa ni kanggut doa yang penting menggunakan hati. Berkatalah kepada Allah, ya Allah jadian anak jadi dengan salim saleh, selamat dunia akhirat. Anik nendek demak sejadah di dalam WC, kamu tangkat timur dia terkanggu. Allahumma rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat nikah. Yang keempat, antara suami dan istri, antara ibu dan bapak harus kompak. Harus sekompak yang pelungguh sami nikah jadi dengan toa. Punya visi misi, mai beremben tantiak tadahan bijen tanika. Ada yang jadi dengan sak pacu, beremben tadahan bijen tanika. Ada yang pokok jadi penghafal Quran. Berembe hidup terbedoy anak ngapal Quran. Mai terserah hebe mai. Sekea nangan temai. Dan sampai berseliwahan. Sak ni nunah luar biasa entar nunah lagu melin berseberak-berak. Ya izinan bijen. Sejelo 3 kali ni dengan izin ni ke. Dan ini pacu ngaji jarin. Bijen yang ngapal burung jadi ngapal. Ini jangan sampai terjadi. Jadi orang tua harus kompak. Sama-sama doakan anaknya menjadi anak yang soleh. Sama-sama bangun sholat malam. Sama-sama doakan di sepertiga malam. Duduk sebinian yang perlu gosami. Bapak-bapak ni ke duduk. Amun dek mele, sunnah hukumnya nadhaha fi wajhi halma. Sunnah hukumnya seorang suami memercikkan air ke muka istrinya. Begitu juga seorang istri ketika melihat suaminya enggan untuk bangun, kesekat terduduk sembahyang subuh. Kesekat terduduk sembahyang subuh nikah. Dan ini terduduk. Oh ni ngasuh meriap ibu nikah. Lagu nikah bapa dan ini terduduk. Berbintan bahasa Nabi sunnah hukum nikah dengan nina nikah nadhaha fi wajhihil ma, memercikkan air ke wajah suaminya. Sila Pak Turas aneh ndak kadu selang anuan tadi ke dong kiamat nikah lah mangkai tawah lalu no apa saya parang mangkai siram-siram parang kayak kau aku marah nikah jadi nauzubillah min dzalik. Jadi yang keempat, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pasangan hidup, suami istri, ibu bapak dari anak-anak ini wajib punya satu misi, satu tujuan, satu visi dan misi. Nenden sampai berseliwahan. Sekek ngilon tersilik dek nini murajaah harad bijet niki sekat terduduk ane dota ne beane lelahan. Barehan biane duduk dah anjak jam 5:30 ngasuh sembahyang subuh ia lelah ndak terganggu ni ke inaan berduduk bapaan berbala ane ia lelah bapaan berduduk ibuan berbala ane dota ni biane kelelahan wi bian tinduk jam 11 ane dota ni biane ngasuh bareh jam-jam 6 ngasuh ndak terganggu marak ni ke harus yang perlu gosami ni ke sebagai orang tua ibu bapa ni ke wajib kompak untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, saya ulangi. Yang pertama, apa kuncinya? Orang tua wajib menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Masya Allah, orang tua wajib menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Yang kedua? Yang kedua, orang tua yang tidak menjadi anak memberi nasihat kepada anak.
Masya Allah, luar biasa. Orang tua jangan pernah lelah memberi nasihat kepada anaknya. Yang ketiga, Orang tua tidak lelah mendoakan anaknya. jangan pernah lelah berdoa buat anak-anaknya. Doa ni bijut nikah wajib teka bulan doa si Allah Taala. Wallahi yang teka bulan doang doa si Allah Taala. Waktu nikah, nikah nak tiang. Lek julun anak tiang meza waktu nikah. Sempat waktu itu motor tiang mogok motor tiang. Berdoa teruskan ke meza waktu nikah adik pira kali mogok nikah motor nikah lek Jakarta. Berdoa Eza, abang yang bilang sama adiknya Akias, ayo kita doa supaya Allah ganti motor kita menjadi yang lebih baik. Kita berdoa supaya Allah kasih kita motor. Alhamdulillah. Waktu itu kejadiannya pas pulang ke Lombok, jengken nyapoh yinak tiang, arak dengan nikah telepon tiang. Ustaz, nikah tiang kirim gambar karena melihat motor saya mogok 2 kali, dia kirimkan saya gambar motor Vario, silahkan pelungguh pilih itu yang mana saja maunya. Masya Allah. Teka bulan ni si Allah Ta'ala waktu ni kan jangan nyapoh yinak tiang. Ina doan tiang adik sak tekican bayi si Allah Ta'ala berdoa tahajat tadi sak mau baik ganti motor. Soali mogok-mogok di motor jangan nyapoh yinak tiang. Sila doan tiang ina. Alhamdulillah. Tertelpon waktu ni ke terkiriman tergambar bembe ada pilih sila. Alhamdulillah. Pas pulang jarak 1 hari datang motor Vario. Alhamdulillah. Mobil, alhamdulillah. 3 mobil di rumah. Alhamdulillah. 3 mobil ni ke? Alhamdulillah. Lagu Akias ngepe remote kadun. Ni ke alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada ndek berdoa mana-mana kadu remote dulu. Alhamdulillah. Mangkin Malik seasli ni ke? Ndek nampak kadu remote. Tetun sugul pendet ni ke le mobil ni ke? Lagu tetap masih yang kadu remote. Ya tetumpahan air entan ni ke? Terus remote ni ke sugul pendet gara-gara tamaan air ni ke? Sampun yang mulia Nabi alhamdulillah. Wah 4 wah niki mobil. Alhamdulillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Jadi poin yang paling utama saat yang mau sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kuat-kuat doan bijajarin. Kuat-kuat doan bijajarin. Otomatis selama kuat berdoa pasti tetap mampu memberikan contoh. Kuat-kuat doan bijajarin. Kuat-kuat doan. Jengkun tersibuk kulit pekan. Jengkun luik dengan belanja. Ingat ya Allah, arah anak ke mondok. Ya PT anak-anak ada narak si kater, ada narak si kebiaya. Ya Allah, doa ni. Nenek kaji yang ke PT anak-anak ke ni. Daka-daka nujan, daka-daka jak rintis. Nenek kaji berkat ke sak PT ni langan sak halal ni jadian ni anak kejadi dengan salim saleh. Alhamdulillah. Saya mau kasih informasi anak-anak kita yang ada di Jakarta. Anak-anak kita yang ada di Jakarta, Masya Allah, 1 kali salat itu 1 juz ayatnya. Alhamdulillah. Semua itu tanpa terkecuali mereka salat 1 waktu itu sembahyang maghrib 1 juz dia pakai ayat. Alhamdulillah. Siapa? Semua yang ada di Jakarta itu sudah semua. Alhamdulillah. Juz 1 sudah, juz 2 sudah, juz 3 sudah. Ada yang masuk juz 4, ada yang hampir selesai juz 3, ada yang masuk juz 5. Alhamdulillah. Itu sudah diuji dalam sholat 1 kali sembahyang pakai 1 juz. Termasuk putra, termasuk siapa? Ada Bilal bin Bapak Safi'in Amin. Itu sekali putaran lolos dia 1 juz. Alhamdulillah. Termasuk siapa? Irsyad bin Bapak Maksum. Itu sudah lolos sekali putaran itu. Juz 1, juz 2, juz 3 sudah lolos dalam sholat. Termasuk Ananda Ridha bin Ustadz Maimun sudah lolos 1 kali sholat 1 juz. Juz 1, juz 2 sedang menyelesaikan juz 3, tinggal sedikit. Alhamdulillah, luar biasa. Termasuk siapa? Siapa lagi? Patir luar biasa. Itu setelah dites, setelah mereka 1 juz 1 kali sholat, dapat 2 juz. Juz 1 kali sholat.
Juz 2 1 kali sholat. Juz 3 1 kali sholat. Lalu kita gabung juz 1, juz 2, juz 3. Kita tes di luar sholat. Kita acak ayatnya. Alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah. Dan bukan hanya Al-Quran yang dihafal, juga mereka menghafalkan salah satu ilmu kunci untuk bisa membaca kitab kuning, yaitu ilmu nahu. Mereka juga menghafal matan jurmiyah. Mereka juga sedang menghafal matan jurmiyah. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin wa sawfa wa ta'tanisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Babul i'rab. Al i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil min ad-dakhilati 'alaiha lafzan atau taqdiran. Sedang menghafal matan jurmiyah. Alhamdulillah. Inilah nanti anak-anak inilah yang nanti insya Allah yang kita kader ini, kita targetkan mereka setahun ini selesai 30 juz. Barakah keikhlasan dan doa kita semua insya Allah. Insya Allah. Siapa? Iqbal Hawari. Masya Allah. Muhammad Iqbal Hawari ini bin Samsul Hakim. Selain juga kuat hafalannya menuju juz 4, juga cakap dalam tamrinul muhadarah, berpidato, dan sangat luar biasa sekali ta'zimnya kepada guru. Itu luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Semua anak-anak kita ta'zim dengan gurunya. Alhamdulillah. Nomor 1 yang kita tekankan juga adab dan akhlak. Karena tidak ada gunanya ilmu tanpa adab. Tidak ada gunanya ilmu tanpa akhlak. Jadi harus mereka menjadi anak-anak yang berakhlak. Alhamdulillah. Mereka pun mengaji kitab Akhlaqul Banin. Alhamdulillah. Juga mereka di sana di Jakarta kita ajarkan debat. Kita kasih dia kelompok ini satu, misalnya orang Islam wajib kaya. Yang satu kelompok yang kedua, kekayaan itu membawa malapetaka. Yang satu, kekayaan itu baik. Yang satu, tidak boleh kaya, karena kaya itu membawa kemudaratan. Mereka berdebat. Kita yang mendengarkan. Kita harus jadi orang kaya. Karena dengan kita, kalau kita punya banyak rezeki, kita bisa berbagi. Kita bisa membantu anak yatim. Kita bisa haji, kita bisa umrah. Lalu dijawab sama yang punya konsep kaya itu membawa malapetaka. Anda jangan seenaknya ngomong begitu. Begitu mereka berdebat. Anda tahu Sa'labah? Itu Sa'labah itu di zaman Nabi karena kaya akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka ceritakan Sa'labah. Oh, saya tinggal melihat duduk manis bagaimana mereka berdebat. Nanti saya kasih kesimpulan. Dari dua ini saya kasih nilai mana yang terbaik kualitas debatnya, mana yang terbaik dia memberikan argumen dan diskusinya. Kita harus ajarkan itu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Semua itu ada jadwalnya. Mudah-mudahan seluruh anak-anak kita yang belajar di Ashabul Quran ini insya Allah. Yakinkah, saya mau bertanya kepada kita semua. Yakinkah kita, para orang tua, Allah akan menjadikan anak-anak kita yang menuntut ilmu ini menjadi anak yang saleh dan salehah? Yakin? Yakin? Hakul yakin? Ainul yakin? Dan mungkin kesia-siaan keyakinan yang perlu sami si Allah Ta'ala. Insya Allah. Baik. Siapa lagi anak-anak kita yang mau maju? Muzdalifah. Mana Muzdalifah? Dan Rafi? Sini. Masya Allah. Kita kasih semangat. Oke. Muzdalifah ditanya juz berapa? Juz 30. Juz 30. Silakan tanya Ananda Muzdalifah juz 30. Bebas mau tanya ayat yang mana saja. Rafi juz 29 30. 2 juz 29 juz 30. Silahkan saudara-saudara boleh mengacak ayat itu dan insyaallah 29 30 dijawab oleh Ananda Rafi bin siapa bapaknya?
bin Abdurrahim. Masya Allah. Kemudian Muzdalifah binti bin siapa? Bin Musleh. Mana Musleh? Mana Musleh ini anaknya ini tampil ini mana dia? Ibunya mungkin hadir. Ibunya hadir. Mana ibunya? Oh, oke, alhamdulillah. Nanti kasih tahu bapaknya ya. Tadi anaknya mengaji. Ya. Oke. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Juz 29, juz 30. Ingat juz 29, 30 oleh Rafi, 29 itu hanya Rafi. Juz 30 boleh pilih dua-duanya. Oke, silakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Dari santri juga boleh. Jadi dari santri juga boleh. Ambilkan Quran itu. 2 saja Al-Quran atau 3. Oke. Ustaz Zaini minta tolong kasih kepada siapa saja yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Bawa ke belakang. Oke. Oke, silakan. Pak Rizkan, silakan. 29.30 boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kepada adik yang ini saudari Musdalifah dan ini juz 30 mohon dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lanjutkan. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Oke, benar? Oke, alhamdulillah. Mau lagi? Silakan, satu lagi boleh. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Oke, silakan. Acak lagi. Silakan, sudah diacak, sudah sangen-angen, sudah itu. Yang kedua ini buat anak adik kami yaitu saudara Ananda, Rafi. Pak. Ya. Ini ayat 29 mohon dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa qaulul bashar. Inna hadza qaulul bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Pak Rizkan aja yang stop ya. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Oke. Luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Takbir. Allah. Oke, siapa lagi? Silakan. Ibu-ibu pun boleh, silakan. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Seputaran juz 30 dan 29. Oke. Alhamdulillah.
Ayo ibu-ibu, siapa yang mau ngacak ayatnya silakan. Oke, silakan dibaca. Buat siapa pertanyaannya? Buat Muzdalifah atau Rafi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Oke, silakan. Wa anna minnas salihun. وأنا ظننا أن لن نعجز الله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Oke, bagaimana? Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Juz 29 30 sudah mengalir seperti air yang ada di belakang masjid ini. Alhamdulillah, luar biasa. Kebetulan saya, oke. Oh, juz 30 silakan. Oke. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Oke. Silakan. فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Oke, bagaimana? Benar? Sadaqallahu Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Karena senangnya kita semua, insya Allah bolehlah kita kasih hadiah ya. Boleh kita kasih hadiah dua-duanya ya. Jadi kebetulan tidak ada yang biru, jadi adanya cuman yang merah. Ya. Arang deh kantong tiang kira-kira. Nah, saya kasih hadiah ini karena kita senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih mereka hadiah uang merah saja. Ya, bagaimana? Yang merah saja. Tapi yang merahnya ini dibagi dua saja lah. Alhamdulillah, insyaallah. Ini hadiah ya. Kau bagi berdua ya. Udah. Silakan bagi dua. Bagi dua. Itu bagi dua. Oh ya sudah. Salam. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salim. Masyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Oke. Boleh ya, boleh. Insyaallah. Insyaallah. Pengajian 2 bulan yang akan datang bukan hanya 2 orang. Tapi insyaallah bulan depan
Semua jamaah boleh memilih santri mana yang mau ditanya. Takbir. Bukan hanya 2 orang. Boleh memilih santri mana saja yang mau dites. Insya Allah. Santriwan santriwati ashabul Quran yang hebat-hebat siap? Siap semua dites? 2 bulan yang akan datang sanggup kita bikin orang tua kita tercengang? Sanggup bahagiakan mereka? Allahu Akbar. Keras-keras Allahu Akbar. Lihat tangan saya. Naikkan ke atas. Genggam. Takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inilah insyaallah. Jadi silahkan nanti ibu-ibu, bapak-bapak tanya, silahkan santri mana yang mau ditanya hafalannya. Insyaallah. Saya yakin dengan doa dan harapan kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka insyaallah akan sanggup ditanya insyaallah. Tanggung jawab siapa ini? Siapa yang punya tanggung jawab? Tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pimpinan, bukan tanggung jawab hanya itu terletak pada asatidz, bukan hanya terletak pada guru-gurunya, ustadz-ustazahnya, tidak. Tapi tanggung jawab dan harapan ini menjadi harapan kita semua. Insya Allah bulan depan, 2 bulan yang akan datang akan kita tes hafalan anak-anak kita, bebas mau pilih yang mana saja. Insya Allah. Nah, ini. Yang luar biasa di sini siapa? Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada semua asatiz, para ustadz, ustazah, dewan pengasuh, semua komponen yang ada di Ashabul Quran kita. Mudah-mudahan mereka semua diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yang mohon keikhlasannya, kita bacakan Al-Fatihah buat saudara Masri yang saat ini beliau dalam keadaan sakit. Buat saudara kami Masri yang sedang berada di rumah sakit provinsi, ada sakit yang harus diselesaikan, ada penyakit yang harus ditangani oleh dokter, dan lumayan. Maka kita doakan mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang kita baca seluruh jamaah ini, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit beliau. Amin. Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan insya Allah 2 bulan yang akan datang beliau bisa mengaji duduk bersama kita di sini. Amin. Dan mudah-mudahan yang membacakan dan mendoakan membacakan Al-Fatihah terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li ajli salamatina wa li walidaina wa khususan liman nawainahu Kanda Masri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah sampai ketemu lagi di pertemuan 2 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau tempat kami memohon, hanya Engkau tempat kami berharap. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Melihat. Segala-galanya ada dalam kehendak dan kebesaran-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikan kesehatan, kesembuhan buat saudara kami Masri ya Allah. Angkat segala penyakitnya ya Allah. Angkat segala penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan yang sempurna buat beliau ya Allah, sehingga dapat bersama-sama duduk mengaji bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami semua yang hadir ini anak-anak yang saleh dan salehah.
Ya Allah, jadikan anak-anak kami semua ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon seandainya ada di antara kami yang sedang memiliki kesusahan, terlilit hutang, maka lepaskan hutangnya ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang sedang sempit rezekinya, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang sedang mengalami kegundahan dan kesusahan, angkat kesusahannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Tidak ada tempat kami meminta kecuali hanya Engkau. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.